menjaga perasaannya orang luar biasa. Suatu waktu datang kepada Nabi Muhammad seorang bekas budak. Bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang wanita yang berkulit hitam, yang bernama Barirah. Orang nggak punya. Dia tapi walaupun nggak punya, dia punya keinginan yang luar biasa. Adakah di antara kita yang punya keinginan seperti beliau? Beliau berangan-angan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang hanya untuk meraih harapannya yang terbesar di dunia. Apa itu harapannya? Ingin mendatangkan Nabi Muhammad ke rumahnya. Ingin memandang wajah Nabi Muhammad dari jarak yang dekat. Beliau yang tidak punya, dikumpulkan uang, tapi ternyata uang yang dikumpulkan itu tidak cukup kecuali hanya untuk makannya. Sehingga suatu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq membagikan makanan yang terlezat, yaitu makanan yang kita kenal sekarang ini harithah, yaitu gandum yang dicampurkan dengan daging. Itu adalah makanan yang paling lezat, makanan yang paling wah, makanan yang paling istimewa, makanan yang paling mahal. Tapi begitulah sahabat Nabi, ketika turun ayat lan tabirru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak dianggap baik sampai kalian itu menginfakkan sebaik-baik harta yang kalian inginkan dan kalian senangi. Di saat itulah kemudian beliau bersedekah dengan harithah, diberikan kepada orang awam yang biasa tidak makan, yang biasanya seumur hidupnya tidak pernah makan semacam ini, makan. Di saat itu dibagikan oleh sahabat Siddiq. Sayyidatuna Barirah termasuk yang mendapatkan makanan yang sangat istimewa itu. Begitu didapatkan makanan tersebut, apa yang diterpikirkan dalam pikirannya? Makanan yang tidak pernah dimakan seumur hidupnya, baru sekarang dia itu melihatnya, bahkan menyentuhnya. Tapi begitu dapatkan makanan tersebut, apa yang terpikirkan dalam pikirannya? Di dalam benaknya tidak ada lain kecuali inilah kesempatan aku ingin mengundang Rasulullah SAW. Baru sekarang ini aku punya makanan semacam ini, aku berhak sekarang untuk mengundang Nabi Muhammad SAW. Datang beliau kepada Nabi. Lalu beliau berkata begini kepada Nabi, ya Rasulullah, semenjak lama aku ingin sekali mengundangmu. Ingin sekali engkau datang ke rumahku. Dan sekarang aku mempunyai sesuatu yang bisa mengundangmu ke rumahku. Datanglah wahai Nabi, walaupun aku adalah orang yang tidak pantas untuk mengundangmu, walaupun aku adalah orang yang tidak pantas diinjak rumahnya olehmu yang mulia, tapi aku berharap ya Rasulullah, aku selalu berdoa setiap habis sholatku, setiap saat-saat ijabah aku selalu berdoa semoga engkau datang ke rumahku. Ya Rasulullah, izinkan aku mengundangmu untuk datang ke rumahmu. Dengan gembira Nabi Muhammad, siapa bilang aku tidak mau? Demi Allah, undangan yang paling aku senang adalah undangan yang kau berikan kepadaku ini. Masya Allah, menjaga perasaannya luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Justru kalau yang mengundang itu adalah miskin, sebelum datang waktunya beliau sudah datang. Untuk apa? Menjaga perasaannya. Jangan sampai dia itu timbul perasaan mentang-mentang aku nggak punya, kemudian Nabi datang kapan saja. Sebelum itu datang, perasaan semacam itu datang Nabi SAW sebelumnya. Tapi kalau orang kaya, orang yang punya yang mengundang Nabi SAW, maka sesuai dengan undangnya Nabi SAW datang. Tapi ketika orang yang tidak punya, maka Nabi datang dahulu untuk menjaga perasaannya orang tersebut. Bahkan di antara pengorbanan yang terbesar dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW setelah disodorkan yang namanya kekayaan dunia, bahkan kunci kekayaan dunia kepada Nabi SAW, kalau seumpama Nabi menerima kunci kekayaan tersebut, maka tidak ada satupun daripada zuriyahnya dalam keadaan tidak punya. Semuanya menjadi orang kaya semuanya dimanapun mereka berada. Tapi apa? Jawaban Nabi SAW, tidak wahai Jibril. Aku ingin menjadi seorang hamba biasa. Di saat aku punya, aku bersyukur kepadanya. Di saat aku tidak punya, aku memohon dan merengek kepadanya. Di saat itulah para ulama berkata, kenapa Nabi SAW itu memilih
untuk menjadi orang yang tidak punya. Bahkan di antara doanya Nabi, yang tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau berdoa dengan doa tersebut. Nabi SAW selalu berdoa dengan doa tersebut. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahzurni fi zumratil masakin. Itu doanya Nabi. Kenapa Nabi SAW demikian? Karena Nabi sangat tahu kebanyakan umatnya adalah orang-orang miskin. Supaya mereka itu menjadi besar, mereka itu tidak kecewa, mereka tidak kecil hati. Walaupun mereka tidak punya, ketahuilah Nabi kalian juga tidak punya. Bahkan Nabi SAW berangan-angan nanti ketika di padang mahsyar bersama kalian yang tidak punya. Itu pengorbanan yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk umatnya. Padahal kalau Nabi SAW mau, beliau bisa mendapatkan kekayaan seperti yang diberikan pada Nabi Sulaiman, bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW tidak mau untuk menjaga perasaan umatnya yang tidak punya. Pengorbanan Nabi kita Muhammad, subhanallah, sempatnya Nabi SAW sebagai seorang yang harusnya tidak perlu meminta izin kepada yang di bawahnya, apalagi umatnya, apalagi orang yang mengundangnya, harusnya tidak ada pilihan kecuali mengiyakan. Tapi justru Nabi kita Muhammad meminta izin kepadanya, wahai Barirah, apakah boleh nanti aku datang bersama Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabatku? Maka kemudian kata Barirah, dengan senang hati wahai Nabi. Berangkatlah Nabi sampai ke rumahnya Sayyidah Barirah. Dan biasa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi datang ke rumah seorang sahabat, yang pertama dilakukannya adalah sholat di dalam rumah itu. Setelah sholat, mendoakan sahibul bait dan rumah tersebut. Duduklah Nabi dijamu oleh Barirah. Ketika dijamu, dikeluarkan jamuan tersebut. Begitu sudah akan disantap oleh Nabi jamuan tersebut, Sayyidina Umar dengan lantang mengatakan, jangan kau makan ya Rasul. Ini adalah sedekah yang dibagikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada banyak orang-orang yang enggak punya. Ini sedekah yang diterima oleh yang mengundang kita itu. Sehingga apa kata Barirah ketika mendengar suara lantangnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak pernah sedih sesedih ketika Umar mengatakan yang demikian. Betapa hancurnya hatiku ketika beliau mengatakan demikian. Tapi subhanallah, aku tidak pernah bergembira setelah aku masuk ke dalam agama Islam melebihi daripada gembiraku ketika mendengarkan jawaban Nabi yang keluar setelah Sayyidina Umar berkata. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, memang benar ini adalah sedekah untuk Barirah, tapi untukku bukan sedekah, tapi ini adalah hadiah untukku. Masya Allah. Coba lihat bagaimana menjaga perasaannya Nabi Muhammad kepada orang lain. Banyak di antara kita, terkadang kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bersikap kepada orang yang lebih tua, bersikap kepada guru kita, bahkan bersikap kepada orang yang harusnya kita hormati, tapi kadang-kadang kita tidak menjaga perasaannya dan mendudukkan pada posisinya yang semula. Oleh karena itu para hadirin melakukan, ayo kita tiru.